नारे Seorang juru bicara Angkatan Darat India mengonfirmasi dalam sebuah pernyataan, menyebut Pakistan meluncurkan rudal berkecepatan tinggi terhadap pangkalan udara strategis negaranya. Instalasi militer juga dilaporkan jadi bulan-bulanan. Cukup mengejutkan sebab militer India bahkan mengakui kerugian signifikan, sesuatu yang secara tidak langsung membocorkan kelemahan di kubu sendiri. Lebih jauh terkait alotnya situasi pasca gencatan senjata, seperti inilah fakta yang mewakili kerugian militer. Berikut apa yang dipandang sebagai melemahnya posisi diplomatis India. India akui menderita kerugian. Dalam seminggu terakhir, konflik antara India dan Pakistan telah mengalami peningkatan signifikan, dengan kedua negara saling menembaki rudal dan drone di sepanjang perbatasan. Eskalasi ini dipicu oleh serangan teroris di Kashmir yang India tuduh dilakukan dengan dukungan Pakistan. India pun langsung meluncurkan operasi militernya yang tak lama kemudian menuai respon keras dari Pakistan sebagai serangan balasan. Beruntung bagi warga sipil kedua negara karena gencatan senjata antara Pakistan dan India berhasil tercapai dengan Amerika Serikat selaku mediator. Meski begitu, ketegangan tak langsung mereda. Saling tuduh melanggar gencatan senjata terjadi setelahnya. Tidak hanya itu, Angkatan Udara India juga tiba-tiba muncul dalam sebuah pengakuan yang secara tidak langsung menggambarkan kerugian yang diderita pihak India. Bagaimana tidak, dilansir Reuters, seorang marshal Angkatan Udara India mengatakan pada hari Minggu bahwa kerugian adalah hal mutlak dari pertempuran. Meski begitu, ia tak mau merinci lebih jauh. Yang pasti semua pilot dilaporkan kembali ke rumah setelah bertempur dengan Pakistan. Diketahui tanggapan tersebut untuk menjawab pertanyaan tentang angkatannya yang mengalami kerugian pasca laporan jatuhnya beberapa jet tempur India. Kehilangan beberapa jet tempur. Konferensi pers di New Delhi pada hari Minggu tidak hanya membahas tentang kerugian yang dilaporkan, tapi sekalian mengarah pada kerugian apa saja yang termasuk di dalamnya. Hanya saja oleh Angkatan Udara yang demikian disebutnya konsekuensi normal dari operasi militer. Apakah itu adalah pesawat, peralatan, atau personel? Sayangnya ia tidak memberi penjelasan. Kita berada dalam skenario pertempuran, akan ada korban. Demikian bunyi pernyataan yang dikutip Telegraph. Pertanyaan yang harus Anda tanyakan adalah apakah kita mencapai tujuan kita untuk membongkar infrastruktur teroris? Jawabannya adalah ya, katanya kemudian. Di sisi lain, pejabat Pakistan mengklaim bahwa angkatan udaranya menembak jatuh beberapa jet tempur India, termasuk 3 pesawat Rafale, 1 Su-30, dan 1 MiG-29. Adapun New Delhi menolak untuk mengonfirmasi tapi juga tidak membantah klaim tersebut. Di saat bersamaan, laporan eksklusif Reuters yang mengutip pejabat Amerika Serikat menyebut jet tempur buatan Cina di Pakistan menembak jatuh 2 pesawat tempur India, menghadirkan spekulasi bahwa pengakuan Pakistan dan keterangan Amerika berhubungan satu sama lain. Apalagi The Washington Post dalam tinjauan bukti visualnya membenarkan hilangnya 2 jet tempur. Ini termasuk salah satu model paling canggih selama serangan Rabu pagi di lokasi-lokasi Pakistan dan Kashmir yang dikelola Pakistan. Pangkalan militer dan gudang rudal digempur. India dan Pakistan terlibat aksi saling serang dalam sepekan terakhir. Karena itu, tidak hanya menjatuhkan beberapa jet tempur India, militer Pakistan juga mengklaim telah berhasil menggempur pangkalan militer dan gudang rudal milik India. Militer Pakistan mengatakan telah meluncurkan serangan ke sejumlah pangkalan militer dan lokasi penyimpanan rudal di India Utara pada Sabtu pagi, sehari sebelum gencatan senjata dimulai. Menurut keterangan militer Pakistan, beberapa target yang diserang antara lain penyimpanan rudal BrahMos di wilayah Beas, lapangan udara Pathankot di Punjab, serta pangkalan udara Udhampur di Kashmir. Tidak hanya itu, serangan drone ke 26 fasilitas militer India
termasuk di New Delhi, juga termasuk dalam klaim Pakistan. Bagian perencanaan dalam militer Pakistan menyampaikan bahwa serangan tersebut dirancang agar tidak mengenai warga sipil dan hanya diarahkan ke fasilitas yang dianggap digunakan India untuk melancarkan serangan ke wilayah Pakistan. Aksi ini disebut sebagai respon atas serangan rudal yang sebelumnya dilakukan India ke 3 pangkalan udara Pakistan, yang salah satunya berada dekat ibu kota Islamabad. Mereka menegaskan bahwa pertahanan udara Pakistan berhasil mencegat sebagian besar rudal India. Hingga video ini dibuat, Kementerian Pertahanan maupun Luar Negeri India belum memberikan pernyataan resmi terkait serangan Pakistan ini. Namun militer India disebut akan segera menggelar konferensi pers. India tunjukkan kelemahannya. Kembali ke pembahasan awal, India pada dasarnya mengonfirmasi kerugian sambil mengaku telah mencapai tujuan. Lebih dari itu, India sejak awal telah tersandung dalam urusan geopolitik dengan Amerika yang oleh sebagian besar masyarakat dianggap sebagai kemunduran pemerintah. Mengapa demikian? Ketika gencatan senjata pertama kali diumumkan, Donald Trump hadir sebagai pihak yang menyampaikan, sementara otoritas India dan Pakistan cuman kebagian sesi konfirmasi. Sebagai tanggapan, anggota parlemen Asaduddin Owaisi memposting di X, berharap agar Perdana Menteri Narendra Modi lah yang mengumumkan gencatan senjata dan bukannya presiden negara asing. Kami selalu menentang intervensi pihak ketiga sejak Simla 1972. Mengapa kita sekarang menerimanya? Saya berharap masalah Kashmir tidak akan diinternasionalkan, karena itu adalah masalah internal kita, tulisnya. Analis Yusuf Nasar menulis di Al Jazeera bahwa komentar Asaduddin Owaisi kemungkinan merujuk pada pernyataan Trump bahwa ia bersedia bekerja sama dengan India dan Pakistan untuk melihat apakah setelah 1000 tahun solusi dapat dicapai terkait Kashmir. Selain spekulasi kemunduran pemerintah karena pengambil alihan pengumuman gencatan senjata, tawaran Amerika untuk menengahi masalah Kashmir juga dipandang sebagai indikasi bahwa penolakan lama India terhadap intervensi pihak ketiga sedang dirusak. Dalam hal ini, dominasi regional yang telah diproyeksikan India sejak lama dianggap goyah. Sedang posisi regional Pakistan meningkat dan membuat pemerintahan Modi melemah secara diplomatis. Saling klaim kemenangan. Setelah aksi saling serang yang mematikan, India dan Pakistan sepakat untuk gencatan senjata. Beberapa jam kemudian, keduanya kembali terlibat bentrok dan saling tuduh melanggar gencatan senjata. Pada hari Minggu, keadaan relatif aman di kedua sisi perbatasan. Tapi yang menarik, baik India maupun Pakistan sama-sama mengakui gencatan senjata sebagai kemenangan masing-masing. Menteri Pertahanan India, Rajnath Singh, mengatakan pada hari Minggu bahwa raungan pasukan India mencapai Rawalpindi, markas besar tentara Pakistan, mengacu pada serangan rudal India di pangkalan udara Nur Khan milik Pakistan. Di lain pihak, komentator Bakir Sajjad dalam tulisannya di surat kabar Dawn Pakistan menyebut gencatan senjata tersebut sebagai kemenangan yang diperhitungkan oleh Pakistan, yang dengan tegas menolak keunggulan militer dan narasi diplomatik India. Mengutip The Guardian, parade diadakan di Pakistan berlangsung di dekat perbatasan untuk menghujani militer dengan kelopak bunga, di mana Perdana Menteri Shehbaz Sharif mendeklarasikan tanggal 11 Mei sebagai hari pengakuan atas respons angkatan bersenjata terhadap agresi India baru-baru ini. Pesta dan demonstrasi digelar dengan perayaan di seluruh negeri, khususnya di Kashmir yang dikuasai Pakistan. Meski sama-sama mengklaim kemenangan, posisi India dianggap kurang diuntungkan akibat kehilangan beberapa alutsista hingga intervensi Amerika. Karena itulah, menurut kalian mungkinkah India kembali memulai konflik untuk memperbaiki citra?